silakan dirapikan. Sudah, Bu. Oke, sudah bersih? Sudah, Bu. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah, Iya, Bu. Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada Zahia untuk memimpin doa terlebih. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah selesai. Baik, terima kasih Tia. Selanjutnya Ibu akan mengambil absensi. Bagi yang nanti namanya tersebut silakan bersuara dan mengangkat tangan. Pertama, Sandra Monika, Bu. Oke, kemudian Salsabila, Bu. Kemudian Rahma Aulia, Bu. Kemudian Sinta Melati, Bu. Oke, berarti hari ini kita ada semua ya. Ada, Bu. Baik. Karena itu sudah mengambil absensi, silakan dikeluarkan alat tulis dan juga buku pembelajaran kita. Baik Anda, karena hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk materi kita tentang sel. Nah, masih ingat kan pembelajaran kita minggu kemarin? Tidak, Bu. Masih, Tidak, Bu. Bu. Masih setengah-setengah, Bu. Tugasnya ada bikin. Ada, Bu, udah dikumpulkan. Ya, selagi Ibu menuliskan tujuan pembelajaran, silakan tugas resumenya dikumpulkan di meja Ibu. Tugasnya sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Ada yang tidak membuat tugas? Sudah, Bu. Baik. Jadi Ananda, untuk hari ini kita akan mempelajari dua topik pembelajaran. Yang pertama mengenai struktur sel dan yang kedua mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi nanti untuk Ananda semua tahu bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, jadi Ananda harus paham terlebih dahulu bagaimana struktur dari sel tersebut, bagaimana struktur sel hewan dan bagaimana dari struktur sel tumbuhan. Nah, sesuai pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian dari sel. Nah, adakah Ananda yang bisa mengulang kembali pengertian dari sel? Silakan angkat tangan. Oke, Yunita silakan. Unit terkecil makhluk hidup, Bu. Unit terkecil makhluk hidup. Adakah yang ingin oke, kepada Fadil, apakah yang disampaikan oleh Yunita tersebut benar? Benar, Bu. Benar. Sinta bagaimana? Oke. Tadi Yunita menyampaikan bahwa sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Adakah yang bisa menyempurnakan lagi? Ada? Saya, Bu. Oke, Zahia silakan. Sel adalah unit terkecil penyusun dari struktur makhluk hidup. Ya, terima kasih kepada yang sudah memberikan jawaban. Nah, benar sekali apa yang sudah Anda sampaikan bahwasanya sel itu adalah unit terkecil, namun yang perlu Anda tambahkan adalah yang menyusun makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Jadi, suatu sel itu dia memiliki yang namanya struktur penyusun dan struktur tersebut memiliki fungsi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bahwasanya sel sebagai penyusun dasar atau
menunjukkan bahwa dia itu adalah makhluk hidup. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai beberapa komponen penting dari sel itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke struktur sel. Oke, Ananda, silakan Ananda berimajinasi sedikit sebelum kita lanjutkan ke materinya. Coba Ananda pikirkan, jika Ananda diberikan kesempatan untuk menciptakan suatu dunia Ananda sendiri. Nah, karena untuk menciptakan satu dunia Anda sendiri, tentu akan ada beberapa hal-hal yang Ananda butuhkan untuk menunjang kehidupan Ananda di sana. Nah, kira-kira apa hal pertama yang harus dimiliki agar kita bisa menciptakan suatu dunia? Coba Putri Sakti, apa yang harus kita miliki jika kita ingin menciptakan suatu dunia? Kira-kira apa? Apa yang paling kita butuhkan? Uang. Ruang. Oke, adanya ruang. Jadi nanti dengan adanya ruang tersebut kita bisa menciptakan satu dunia ya. Baik, terima kasih Putri. Kemudian Rahma Aulia, selain ruangan, apa yang kita butuhkan untuk menciptakan suatu dunia? Suatu dunia yang kecil saja. Ayo. Apakah kita membutuhkan suatu hal untuk melakukan sesuatu? Apa yang kita butuhkan? Makhluk hidup. Oke, makhluk hidup itu mungkin skalanya sudah terlalu besar. Jadi misalnya nih, Rahma Aulia ingin menciptakan suatu dunia yang kecil saja, tapi dengan dunia yang kecil itu Rahma Aulia sudah bisa menciptakan suatu kehidupan. Bisa. Kira-kira apakah kita membutuhkan yang namanya energi? Ya, kita butuh yang namanya adanya energi. Nah, jadi Ananda, ya sudah kita membutuhkan yang namanya ruang. Kemudian kita membutuhkan energi. Kemudian tadi ada yang menyebutkan kita membutuhkan yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup berarti dia adalah orang yang akan mengisi kehidupan tersebut. Kemudian, apakah kita perlu, bagaimana jika nanti kita tidak memiliki hal tersebut, nanti kita diserang, lalu apa yang harus kita butuhkan? Pertahanan. Ya, pertahanan. Untuk menciptakan satu kehidupan, kita harus memiliki yang namanya pertahanan. Karena kalau kita tidak memiliki pertahanan, bisa saja nanti dunia kecil yang Ananda ciptakan bisa diruntuhkan oleh orang lain. Nah, jadi Ananda, berdasarkan cerita singkat ini, jadi untuk menciptakan suatu kehidupan tersebut, kita membutuhkan beberapa komponen ataupun struktur yang akan menyangga kehidupan tersebut. Nah, sel sebagai komponen ataupun struktur kehidupan terendah, dia juga sudah memiliki beberapa komponen yang akan menunjangnya sebagai satu kehidupan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, dia memiliki yang namanya ruang. Jadi struktur sel pertama itu dia sudah memiliki yang namanya ruang. Sel itu dia memiliki beberapa bentuk. Nah, ini akan dicontohkan. Jadi dia itu memiliki satu ruang. Nah, ruangan yang kemarin kita ibaratkan sebagai satu celah pada serang lebah yang kita artikan sebagai bilik kecil. Nah, itu adalah bagian sel. Nah, itu adalah ruangnya. Kemudian kita membutuhkan energi. Kalau kita membutuhkan suatu energi, apa yang harus kita miliki? Tentu kita harus memikirkan bagaimana menciptakan energi tersebut. Nah, jika Ananda membutuhkan energi, maka apa saja yang kita butuhkan? Coba Sinta, apa yang kita butuhkan jika kita perlu suatu energi? Mengonsumsi sesuatu. Oke, nutrisi. Sederhananya, misalnya kita membutuhkan energi berupa energi panas yang kita dapatkan dari api. Apa saja yang kita butuhkan untuk mendapatkan api tersebut? Oke, pertama kita butuh kayu bakar. Kayu. Kemudian, apakah dengan adanya kayu sudah terbentuk api? Belum. Oke, lanjut. Apa lagi?
ada kayu, ada korek api, ada minyak, sudah bisa menciptakan satu api. Belum. Apa lagi? Oksigen. Apa? Oksigen. Oksigen. Oke. Bagus sekali Tasya. Karena kan tahu tanpa adanya oksigen, api tersebut tidak akan bisa hidup. Apakah ada lagi? Apakah dengan adanya kayu, korek api, minyak, dan oksigen sudah bisa menciptakan suatu api yang akan menghasilkan energi? Sudah bisa? Bagaimana Kak Biza? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi, setelah Anda melihat untuk mendapatkan energi tersebut, untuk mendapatkan api yang kita butuhkan, ternyata membutuhkan banyak sekali komponen. Nah, begitu juga dalam sel, untuk mendapatkan energi, itu kita membutuhkan beberapa hal. Adakah yang masih ingat? Ada satu struktur pada sel yang dapat menghasilkan energi. Apa pertama tadi kita bahas kayunya. Nah, kalau pada sel, apa yang menjadi kayu pada sel tersebut apa? Itu. Yang tadinya untuk menciptakan api kita butuh kayu. Jadi di sini kita butuh. Ada yang bisa tebak? Awalnya huruf N. Nukleus. Nukleus. Apakah nanti ketidasannya akan membakar nukleus tersebut? Itu kan poinnya. Kita akan membakar kayu tersebut untuk mendapatkan apinya. Dan korek api itu adalah untuk membakarnya. Oke, apa? Awalannya N. Setelahnya Nutrisi. ya, betul sekali Sinta. Kita membutuhkan nutrisi untuk mendapatkan energi nantinya. Dan seperti yang kita sudah analogikan dengan api tadi, nutrisi itu akan kita ubah menjadi kayu akan kita ubah menjadi api karena adanya korek api. Nah, korek api di sini berperan penting untuk mengubahnya. Jadi ibaratnya korek api ini menjadi satu media untuk menciptakan api dari kayu tadi. Nah, pada sel dia juga memiliki komponen ataupun struktur sel itu yang organelnya tersebut ada yang sangat penting fungsinya yaitu untuk menciptakan energi. Dia dinamakan dengan mitokondria. Nah, mitokondria itu adalah satu organel penyusun sel yang berfungsi dalam menghasilkan energi. Jadi struktur sel itu untuk kemarin kan kita sudah belajar struktur sel tersebut ada pertama dia tuh memiliki inti sel, kemudian ada sitoplasma, yang mana di sitoplasma inilah nantinya ada organel. Kemudian yang ketiga ada membranplasma. Oke, selama kita bahas terlebih dulu tentang mitokondria tadi. Nah, seperti fungsinya, mitokondria itu berfungsi sebagai penghasil energi pada sel. Oke, kenapa mitokondria tersebut bisa menghasilkan energi? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba Sandra. Kenapa mitokondria itu bisa menghasilkan energi? Kenapa inti sel tidak bisa menghasilkan energi? Kenapa ada mitokondria yang bisa? Ada yang bisa jawab? Anissa? Kenapa hanya mitokondria yang bisa menghasilkan energi pada sel? Oke, sebelumnya Ibu tanya, apakah inti sel bisa menghasilkan energi? Tidak.
Putri? Tidak. Apakah inti sel bisa menghasilkan energi? Bisa tidak? Bagaimana Yunita? Ya, betul. Mitokondria bisa menghasilkan energi. Nah, ibu tanya lagi, apakah inti sel bisa menghasilkan energi? Tidak. Oke, hanya mitokondria yang bisa. Nah, kenapa? Ada yang bisa memberikan jawaban? ATP. Oke, tanya. Karena adanya ATP. Karena adanya? ATP. Karena adanya ATP. ATP itu apa? Adenosine trifosfat. ATP itu adalah nama lain dari energi yang nantinya dihasilkan. Jadi nanti energi yang dihasilkan tersebut dalam bentuk ATP. Oke, coba Anda bayangkan. Bayangkan lagi. Kenapa untuk memakan mie kita gunakan garpu? Dan nyangkut ya, Bu. Ya, agar dia mudah nyangkut di garpu tersebut sehingga lebih mudah dimakan. Kenapa tidak sendok? Karena sendok tersebut ini kan mie. Anggap saja ini mie ya. Oke, garpu dia memiliki bentuk seperti ini. Oke, ini anggap saja garpu ya. Kemudian sendok seperti ini. Cuman Anda lihat, kenapa mie ini orang lebih banyak memakannya dengan menggunakan garpu, sedangkan nanti kuahnya yang berupa cairan orang lebih menggunakan sendok. Ada yang bisa? Coba silakan arah. Kenapa kita gunakan garpu untuk memakan mie? Kalau pakai garpu bisa nyangkut minyak di sela-sela Ya, garpu. pada garpu mie-nya tersebut lebih mudah nyangkut. Berarti apa yang mempengaruhinya? Struktur sendok. Adanya celah-celah kecil pada garpu ini kan? Yes. Berarti itu apa sih yang membedakan garpu dengan sendok? Sendok nggak ada celahnya, Bu. Ya, sendok tidak ada celahnya. Jadi apa yang membedakan kedua ini? Celah. Jelas. Struktur. Bentuk. Bentuknya. Celah. Oke, selanjutnya. Bentuknya. Bentuk lagi. Penggunaan fungsi. Kegunaan fungsi. Bentuk itu nama lainnya apa? Struktur. Ya, bagus sekali. Struktur. Jadi, kenapa mitokondria bisa menghasilkan energi sedangkan inti sel tidak? Karena adanya ini. Adanya struktur tertentu pada mitokondria inilah yang menyebabkan dia bisa menghasilkan energi. Jadi, inti sel dia tidak bisa menghasilkan energi karena dia memang tidak khusus untuk itu. Kenapa membran plasma tidak bisa menghasilkan energi? Karena fungsinya memang bukan itu. Dan kenapa fungsinya itu bukan itu? Jadi dikaitkan lagi dengan struktur. Oke? Jadi kenapa mitokondria saja yang bisa menghasilkan energi, Bu? Karena struktur dari mitokondria inilah yang memungkinkan energi tersebut dapat diproduksi di sana. Oke. Itu Anda karena jam pembelajaran kita sudah selesai. Jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai struktur sel dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi tadi kita baru mencakup tentang struktur sel saja, yaitu mengenai adanya organel. Jadi itu kita tadi sudah bahas mitokondria. Nah, apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya lagi mengenai mitokondria ini? Jika ada, silakan tulis tangan.
Apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada. Jadi untuk kesimpulannya, Ibu minta kepada Lucy. Oke, tolong simpulkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama tentang, mungkin bisa tentang bagaimana fungsinya atau apa yang terlihat oleh Lucy. Masuk adalah bentuknya dari nomor itu. Terus Oke, berarti pengertian saya Lucy. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mengenai mitokondria, apa kesimpulan yang didapat, silakan kepada Gatri. Apa fungsi dari mitokondria, Gatri? Energi sebagai? Oke, sebagai sumber energi atau menghasilkan energi pada sel. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, karena tugas Ananda sedang dengan ibu, jadi untuk minggu depan Ananda tidak ibu beri tugas. Namun Ananda harus membaca lagi materi pembelajaran kita tentang, besok kita akan kembali melanjutkan mengenai organel yang selanjutnya. Oke, sebelum ibu tutup pembelajarannya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.